sekarang kita yang teleponan. Mau gimana pun kamu kan masih pacar aku. Iuh. Ceritain cerita kalian lagi, tapi kali ini ceritanya soal percintaan bocil SD. Sebenarnya kita sebut saja Ira namanya. Jadi ini dia cerita soal dia pacaran dengan Backstreet. Jadi awal mula dia pacaran itu karena si cowoknya ini ngechat si Ira duluan dengan bilang save ya Bambang. Nama cowoknya Bambang. Si Bambang ini adalah teman rumahnya si Ira dan dia juga merupakan kakak kelas waktu SD si Ira. Tapi posisinya sekarang si Bambang udah SMP. Nggak cerita akhirnya mereka jadian. Tapi si Bambang bilang ke si Ira, kita Backstreet aja ya. Kenapa Backstreet? Nggak tahu. Emangnya gue Ira? Dikira gue dukun kali bisa nebak. Yakin si Bambang nih kalau ngajakin si Ira main, jemputnya depan gang pasti. Backstreet soalnya. Sampai suatu hari temennya Ira nih nginep di rumahnya si Ira. Terus ceritalah kalau dia demen sama cowok. Lu tahu cowoknya siapa? Cowoknya si Ira. Kok bisa? Kenal dari mana? Jadi memang temennya Ira ini tuh udah kenal gitu sama anak-anak di perumahannya si Ira. Termasuklah kenal dengan si cowoknya ini, si Bambang. Ira nih gak cerita kalau misalnya dia udah jadian sama si Bambang, kan emang mau Backstreet. Sampai di mana Ira bilang, oh ya udah kasih tahu aja. Maksudnya si Ira nyuruh confess tuh sama temennya. Temennya nih kita samarin aja namanya Lela ya. Dikiranya Ira tuh kayak si Lela ini gak akan berani, kan ternyata dia berani. Dia confess di depan semua orang. Jadi mereka lagi main, terus habis itu si Lela nih confess ke si Bambang di depan orang-orang, termasuk ada si Ira juga. Bukan sampai situ aja. Ini yang bikin shock Ira adalah jawabannya Bambang. Karena apa? Diterima tuh. Abis diterima dia berpelukan. Ternyata habis lu pada berpelukan. Gak cuma sampai situ aja. Malamnya si Lela masih nginep di rumahnya Ira. Terus mereka ngapain? Telepon-teleponan. Ih, gue kalau jadi Ira tuh ya, kalau si Lela telepon-teleponnya pakai wifi gue matiin tuh wifi gue. Terus udah kelar teleponan, si Lelanya udah tidur, nggak lama si Ira yang ditelepon sama Bambang. Lu tahu si Bambang ngomong apa ke Ira? Ayo sekarang kita yang teleponan, mau gimana pun kamu kan masih pacar aku. Iuh, nggak habis fikri gue ada orang kayak si Bambang. Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue habis pergi dari Singapura dan habis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue habis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi di ceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue nggak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sebenarnya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada. Dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma oh iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah, dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam berenang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Lagi di Story of My Life gue sudah 4 hari atau 5 hari menghilang ya. Jadi kita cerita lagi. Nah, gue mau nanya kalian semua yang pernah merasakan namanya dimarahin dan diomelin ketika diajarin membaca, menghitung, menulis sama emak kalian atau bapak kalian. Siapa? Tapi kali ini gue gak akan ceritain pengalaman gue karena jujur gue gak inget satu spesifik momen yang dimana gue dimarahin atau diomelin gara-gara gue gak bisa belajar menghitung, membaca, atau menulis. Yang gue inget malah momennya Farhan ketika dia dimarah-marahin gara-gara dia lemot. Jadi Farhan itu tuh gak TK, dia langsung masuk SD otomatis diajarin basic-basic yang kita pelajarin pas TK kayak
apa sih alfabet bla bla bla, ngitung-ngitung dasar basic gitu tuh diajarin sama emak gue. Ada nih suatu malam nih dia lagi belajar, gue nggak tahu lagi diajarin apa sama emak gue, pokoknya lagi belajar lah sama emak gue gitu. Di situ gue lagi makan terus posisi ruang makan gue tuh langsung seberang-seberangan sama ruang tamu yang dimana Farhan lagi belajar di situ. Ini orang entah emang kagak fokus atau emang kagak mut-mutan belajar, jadi kayak dia tuh ogah-ogahan gitu belajarnya. Terus kayak udah diajarin sama emak gue sekali, 2 kali, ini masih kagak ngerti juga, gak bisa ngikutin lah, gak bisa nangkep gitu yang diajarin sama emak gue. Mungkin emak gue kesel karena lama-lama kayak ini anak dari tadi kagak bisa gitu. Sampai dimana akhirnya emak gue ada emosi gitu, akhirnya dicubit tuh pahanya. Nih waktu kecil gue yakin gak cuma gue doang nih sama abang gue yang udah temenan banget sama cubitan emak gue. Pedes banget itu rasanya kan, perih pedes campur aduk. Abis dari situ baru tuh setelah kena cubitan banget baru tuh si Farhan belajar sambil nangis-nangis. Gue yang pada saat itu belum bersekolah dan belum belajar begitu langsung menjadi acuan gue, kayak aduh gue nggak mau deh nih yang namanya pas belajar sama mak gue terus gue nggak bisa, ntar gue bisa dicubit. Kayaknya setelah gue pikir-pikir kenapa gue nggak punya ingatan khusus spesifik momen gue dimarah-marahin sama mak gue tuh karena mungkin gue tiap belajar sama mak gue kayak gue udah bisa gitu, gue nggak selemot itu karena menjadi acuan gue tuh kejadian Farhan. Gue nggak mau dicubit sama mak gue perkara gue lemot doang soal belajar.